Beranda Trisa semuanya, apa kabar? Semoga teman Beranda Trisa semuanya sedang dalam kondisi sehat walafiat. Teman Beranda Trisa semuanya, pada episode kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyusun bisnis model kanvas. Tentunya bisnis model kanvas ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mendukung penjelasan dari usulan KBMI yang sudah teman-teman susun dan kemudian dilampirkan pada bagian akhir atau di bagian lampiran. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk kemudian bisa menjadi salah satu pertimbangan dari para reviewer untuk melihat bagaimana sih sebenarnya bisnis yang teman-teman usulkan. Sebelum kita menyimak tentang penjelasan implementasi bisnis model kanvas, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai keinginan kita semua. Amin. Baik teman Beranda Trisa semuanya, di sini saya akan memberikan contoh tentang bisnis model kanvas dari bisnis kopi inovasi, yaitu sebuah kedai kopi berkonsep co-working space. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari kedai kopi inovasi, yaitu Kopi Inovasi adalah kedai kopi berkonsep co-working space terletak di dekat dengan kampus PTN dan kawasan pemukiman padat penduduk di tengah kota Surabaya. Kopi Inovasi menyajikan aneka racikan kopi khas Nusantara dilengkapi dengan fasilitas yang aman dan nyaman untuk berdiskusi bersama mitra usaha maupun sahabat atau menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Maaf ya, di situ ada typo, harusnya Kopi Inovasi. Kita tulisnya Kopi Inovatif. Peace. Nah, teman-teman, ini nih merupakan bentuk dari bisnis model kanvas dari Kopi Inovasi atau kedai kopi inovasi. Kalau kita lihat dari bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 aspek, di mana 9 aspek tersebut menjelaskan tentang customer segment, lalu kemudian unique value proposition, lalu berikutnya adalah channel, ada customer relationship, ada key activities, ada key resource, ada key partner, lalu kemudian ada revenue stream, dan ada cost structure. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama tentang customer segment. Baik, kita mulai dari sini. Kedai kopi inovasi, seperti pada penjelasan di video sebelumnya, menjelaskan tentang customer segmentnya adalah pria maupun wanita, individu maupun berkelompok, usia 17 hingga 40 tahun, pelajar, di mana mereka adalah pelajar SMK atau SMA atau sederajat, mahasiswa dan profesional muda, dengan daya beli mulai 15.000 hingga 30.000 per gelas, penikmat racikan kopi, artinya memang benar-benar kopi yang dari olahan biji kopi, bukan kopi saset, gitu ya. Lalu mencari tempat untuk menyelesaikan pekerjaan, mencari tempat untuk menemukan rekan bisnis atau mitra usaha, serta mencari tempat berkumpul untuk bersosialisasi dan berdiskusi. Nah, ini adalah customer segment, di mana customer segment memang menjelaskan siapa sih yang nantinya akan membutuhkan dari produk kopi inovasi. Apa pula yang kemudian sedang dicari oleh para target market dari kopi inovasi, yaitu pria maupun wanita dengan usia 17 hingga 40 tahun, di mana mereka adalah berprofesi sebagai seorang profesional muda dan juga seorang pelajar atau mahasiswa yang mereka mencari racikan kopi, lalu kemudian juga mencari tempat-tempat yang digunakan untuk mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Nah, terkait dengan customer segment, maka berikutnya adalah apa sih keunikan yang coba ditawarkan oleh kopi inovasi. Nah, seperti pada channel terdahulu, terutama di sasaran pelanggan, telah disebutkan bahwa
Menyusun suatu value proposition ini tentunya didasarkan dari masukan-masukan yang disampaikan oleh target market, di mana target market tersebut sudah menyampaikan tentang apa sih kepuasan mereka dan apa sih yang membuat mereka kecewa, sehingga dari kepuasan dan kekecewaan tersebut dirumuskan adanya suatu keunggulan atau sesuatu yang bisa ditawarkan untuk menjawab dari apa yang mereka cari, begitu. Nah, yuk kita bahas di sini. Oke. Gitu. Yuk kita bahas di sini. Misalnya, karena mereka adalah penikmat racikan kopi, maka kedai kopi inovasi menawarkan kopi yang lengkap dan selalu tersedia. Artinya apa? Di sini adalah kopi yang lengkap dengan berbagai macam varian, yang kemudian terdiri dari kopi robusta maupun arabica dengan tingkat keasaman yang berbeda-beda, dengan tingkat kadar kafein yang juga bervariasi. Lalu berikutnya adalah konsep coworking dan open kitchen. Ini tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan konsumen atau target marketnya adalah untuk mencari tempat untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu kemudian adanya tersedia variasi harga untuk menu kopi mulai dari 20.000 untuk kopi yang berukuran small, lalu kemudian medium maupun yang large. Ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan berbagai macam varian gelas atau porsi bagi para penikmat kopi racikan ini. Lalu kemudian ada banyak promo, lalu kemudian ada wifi berkecepatan tinggi. Ini tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan dari konsumen untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, lalu apalagi? Ada variasi ketersediaan kursi. Di sini teman-teman bisa melihat ada small group bisa 2 hingga 4 orang, lalu kemudian medium group 5 sampai 8 orang, bahkan large group 9 sampai 12 orang. Ini umumnya adalah apabila para pengunjung yang datang di Kopi Inovasi adalah berkelompok. Jikalau mereka datangnya adalah individu atau sendiri menyelesaikan pekerjaan sendiri, mereka memiliki suatu tempat atau small group yang kemudian mereka tetap terjaga privasi maupun kenyamanannya. Nah, jadi unique value proposition di sini adalah memang menjadi suatu jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh target market dari Kopi Inovasi. Nah, berikutnya adalah tentang channel. Membahas tentang channel adalah membahas tentang bagaimana dari perjalanan konsumen untuk mendapatkan kopi inovasi. Gitu. Jadi, untuk mendapatkan kopi, maka kemudian kedai kopi inovasi ini memiliki suatu tempat atau bertempat di misalnya Jalan Warna-Warni nomor 4 Surabaya. Buka setiap hari dari jam 12 hingga jam 23. Lalu kemudian kedai inovasi juga aktif mengikuti bazar untuk acara seperti pentas seni, acara musik misalnya, lalu kemudian acara-acara kampus, bazar wisuda, atau acara-acara yang tentunya acara tersebut didatangi oleh target market mereka. Lalu kemudian, jika dua ini adalah sebagai contoh dari bagaimana konsumen itu bisa menemui atau mendapatkan produk dari Kopi Inovasi, maka secara offline, maka kemudian bagaimana secara online-nya? Secara online-nya adalah produk-produk Kopi Inovasi itu bisa dilihat dulu teman-teman dari akun IG mereka, websitenya di mana tertera nomor WA yang bisa dihubungi untuk pesan langsung dan free delivery radius 3 km dari kedai. Lalu apalagi? Bisa pula melalui pemesanan online di GoFood dan di GrabFood, di mana di GoFood dan GrabFood itu sudah ada katalog dari produk-produk yang bisa dibeli di kedua
jasa mitra usaha dari kedai kopi inovasi. Itu adalah tentang channel. Berikutnya adalah aspek keempat adalah tentang customer relationship. Pada aspek customer relationship, di sini adalah bagaimana sih sebenarnya upaya dari kedai kopi inovasi itu untuk menjaga hubungan baik atau kemudian menjaga loyalitas dari para pelanggannya. Yang dilakukan adalah kedai kopi inovasi melakukan database pelanggan. Dari database tersebut kemudian mereka membuat suatu membership atau kartu keanggotaan, di mana dengan kartu anggota tersebut mereka akan mendapatkan suatu privilege atau mendapatkan suatu katakanlah seperti pengumuman-pengumuman di awal ketika ada program-program promo dari kedai kopi inovasi. Lalu kemudian dari database tersebut maka kemudian kedai kopi inovasi memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui WA. Lalu kemudian apalagi? Free delivery untuk radius 3 km, lalu misalnya juga memberikan giveaway kerjasama dengan mitra. Nah, nanti mitranya teman-teman bisa melihat pada key partner. Lalu kemudian customer relationship berikutnya adalah pelanggan berkontribusi pada koleksi buku-buku untuk diletakkan di kedai, diganti dengan satu kali pembelian seharga Rp30.000. Mengapa customer relationship ini ada? Karena memang dari unique value proposition dari kedai kopi inovasi itu juga menyediakan buku dan majalah bertopik bisnis, sehingga apabila konsumen itu datang ke kedai kopi inovasi, mereka selain bisa menikmati kopi, juga mereka bisa membaca-baca buku berkualitas. Nah, aspek berikutnya adalah aspek key activities. Apa sih kemudian aktivitas-aktivitas utama dari kedai kopi inovasi? Yaitu adalah satu, melakukan pengolahan biji kopi. Lalu kedua adalah penjualan aneka minuman racikan kopi baik panas maupun dingin. Lalu kemudian penjualan aneka minuman kopi seperti teh, susu, coklat, dan sebagainya, serta snack. Lalu kemudian melakukan kegiatan promosi baik offline maupun online. Nah, apalagi? Aspek berikutnya adalah tentang key resource. Key resource adalah sumber daya kunci yang mempengaruhi operasional dari kedai kopi inovasi. Apa saja key resource dari kedai kopi inovasi? Yang pertama adalah tentang human, yaitu petani kopi di daerah Dampit, Jambi, dan Bali misalnya. Lalu kemudian barista dengan bersertifikat BNSP. Lalu berikutnya adalah pendampingan usaha dari inkubator bisnis dari PTNX. Ini merupakan suatu key resource juga, karena ini bisa menjamin bagaimana kualitas dari para owner atau founder dari kedai kopi inovasi. Lalu apalagi key resource-nya? Kontrak usaha dengan Gojek, Grab, dan Bing Aja. Apalagi misalnya sewa kedai 8 tahun. Lalu kemudian peralatan penggilingan kopi, mesin brewing, dan sebagainya. Lalu kerjasama dengan lembaga pelatihan barista. Nah, jadi pada key resource ini selain menjelaskan tentang human, juga menjelaskan tentang modal yang dimiliki dari kedai kopi inovasi. Berikutnya adalah tentang key partner. Siapa aja mitra usaha kunci dari kedai kopi inovasi? Yang pertama adalah supplier biji kopi, yaitu petani langsung dari Dampit, Jambi, atau Bali. Lalu ada supplier susu, teh, gula, es batu, dan lain-lain. Lalu ada supplier frozen food, karena memang snacknya kedai kopi inovasi tidak membuat sendiri, tetapi mereka mendapatkan dari bahannya sudah setengah jadi dari suatu supplier frozen food, dan juga ada yang konsinyasi. Lalu apalagi? Percetakan, karena apa? Ini untuk mencetak berbagai macam gelas, lalu kemudian atau cup, lalu kemudian menu, dan sebagainya. Yang kelima adalah pelanggan sebagai kontributor buku. Tadi mengingat karena salah satu value proposition-nya adalah menyediakan buku dan majalah bertopik bisnis. Lalu apalagi? Ada mitra usaha, GoFood, GoPay, Link, dan juga laundry. Kenapa bisa laundry? Karena laundry ini juga melakukan program giveaway dengan kedai kopi inovasi. Lalu kemudian ada bank penyedia EDC, karena
Kedai Kopi Inovasi juga melayani debit, gitu ya, pembayaran melalui debit atau non tunai. Lalu kemudian masyarakat sekitar pemukiman yang lahannya disewa untuk tempat parkir dan pemuda setempat untuk tenaga parkir dan tenaga pengiriman, karena Kedai Kopi Inovasi memberikan layanan delivery service dan bisa delivery service dengan radius kilometer tertentu. Lalu kemudian aneka komunitas. Siapa mereka? Tentunya adalah komunitas yang misalnya saja mereka membutuhkan tempat untuk mereka bertemu dengan komunitasnya, melakukan event-event. Lalu kemudian lembaga pelatihan barista. Mengapa ini sebagai key partner? Karena lembaga pelatihan barista itu juga bekerja sama dengan Kedai Kopi Inovasi untuk sebagai tempat magang dan juga sebagai tempat untuk mencari tenaga barista. Nah, untuk urusan keuangan, maka kemudian di sini ada dua aspek terakhir, yaitu aspek ke-8 dan ke-9, yaitu adalah yang ke-8 adalah revenue stream, yaitu tentang bagaimana Kedai Kopi Inovasi mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan dari Kedai Kopi Inovasi itu didapatkan dari penjualan aneka minuman racikan kopi dan non-kopi, baik yang dine-in atau makan di tempat, dibawa pulang maupun yang diantar atau berdasarkan pesanan, baik melalui telepon, WA, maupun melalui aplikasi transportasi berbasis aplikasi, seperti GoFood maupun GrabFood. Lalu berikutnya adalah penjualan kopi dalam bentuk bin atau biji, dalam bentuk kemasan. Kemasan bisa kemasan yang 1 kilo, bisa yang setengah kilo, maupun yang 1/4 kilo. Lalu kemudian ada penjualan aneka produk konsinyasi, yaitu dalam bentuk misalnya kue kering. Lalu penjualan dari kerjasama mitra, misalnya itu tadi sudah disebutkan, mereka melakukan program giveaway, kerjasama antara suatu laundry dengan Kedai Kopi Inovasi misalnya. Nah, itu adalah tentang pendapatan. Bagaimana dengan pengeluaran? Pengeluaran itu ada pada aspek cost structure, di mana aspek cost structure atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kedai Kopi Inovasi adalah misalnya beban gaji barista, lalu biaya listrik, lalu kemasan, biaya bahan baku, serta biaya langganan IndiHome misalnya, karena Kedai Kopi Inovasi itu juga melakukan kegiatan pemasaran secara online, gitu teman-teman. Dan juga pembayaran juga melalui pembayaran yang non tunai. Tentunya ini membutuhkan adanya suatu jaringan. Nah teman-teman semuanya, yang perlu diingat ketika teman-teman membuat suatu bisnis model kanvas adalah teman-teman jangan khawatir apabila ada satu item yang sudah disebutkan pada satu aspek, lalu itu disebut lagi pada aspek yang lain. Contoh misalnya adalah pada ini, supplier biji kopi ini, key partner itu kan juga sudah disebutkan pada key resource misalnya. Atau misalnya adalah di sini disebutkan pada customer relationship, disebutkan pelanggan berkontribusi pada koleksi buku, lalu pada key partner itu juga sudah disebutkan pelanggan sebagai kontributor. Jadi teman-teman jangan khawatir jika itu disebutkan lagi pada aspek-aspek yang lainnya. Itu justru menunjukkan bahwa masing-masing aspek tersebut memiliki keterkaitan atau saling terintegrasi. Justru itu yang menunjukkan bahwa model bisnis teman-teman bisa saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, tidak berdiri sendiri. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah contoh bisnis model kanvas untuk usaha kedai kopi, di mana saya mengambil contohnya adalah Kedai Kopi Inovasi. Semoga sharing saya tentang bisnis model kanvas dengan mengambil contoh tentang kedai kopi tadi bisa memberikan gambaran teman-teman tentang bagaimana menyusun bisnis model kanvas. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Nah, ikuti pada contoh-contoh bisnis model kanvas untuk jenis bisnis yang lainnya pada Beranda Trisa. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.